Maaf, Anda salah sambung. Halo. Orang sering berkata bahwa suami dan istri adalah satu kesatuan, satu jiwa dalam dua raga. Dulu, saya juga salah satu dari mereka yang percaya pada ikatan dan keterikatan yang mendalam itu. Saya dan suami saya telah melalui masa-masa tersulit bersama. Saya serahkan seluruh masa muda dan kebijaksanaan saya untuk membantunya membangun fondasi kesuksesan. Saya percaya pengorbanan ini akan dibalas dengan kehidupan yang damai dan bahagia, tetapi itu ternyata hanyalah ilusi saya. Setelah menjadi kaya, suami saya, dengan uang hasil jerih payah dan keringat saya, membelikan rumah untuk seorang kekasih muda, memberinya mobil, dan dengan kejam mengusir saya dari rumah yang kami bangun bersama. Namun suatu hari, karma menimpanya. Berada di ambang hidup dan mati setelah kecelakaan yang mengerikan, dalam keputusasaan ia membuat puluhan, ratusan panggilan telepon kepada saya. Tahukah Anda apa yang saya jawab? Dengan sangat tenang, saya dekatkan telepon ke telinga saya dan mengucapkan satu kalimat. Maaf, Anda salah sambung. Pada hari yang menentukan itu, saya sedang memimpin rapat yang sangat penting dengan para kepala departemen perusahaan kami. Setelah berpisah dengan suami saya, Dimas Prakoso, saya menenggelamkan diri sepenuhnya dalam pekerjaan. Saya harus membangkitkan perusahaan yang ia tinggalkan di ambang kebangkrutan, tidak hanya demi diri saya sendiri, tetapi juga demi masa depan puluhan karyawan yang percaya dan mengikuti saya. Ketika rapat mencapai momen paling tegang, ponsel pribadi saya tiba-tiba berdering keras. Nomor tak dikenal. Awalnya saya ingin menolaknya, tetapi si penelepon sangat gigih, seolah-olah terjadi sesuatu yang sangat mendesak, dan terus menelepon berulang kali. Saya mendapat firasat buruk. Saya memberi isyarat kepada rekan-rekan saya untuk istirahat sejenak dan keluar ke koridor untuk menjawab, "Halo." Saya masih berusaha mempertahankan nada suara yang profesional. Di seberang sana, hening selama beberapa detik, hanya terdengar desau angin dan klakson mobil yang riuh. Lalu, terdengar suara lemah yang begitu akrab hingga menyakitkan. "Lina, ini kamu?" Jantungku serasa anjlok. Itu adalah suara Dimas. Tetapi tidak ada sedikit pun nada arogan dan berkuasa seperti biasanya. Itu adalah suara yang bergetar, terputus-putus, penuh dengan rasa sakit yang tak tertahankan. "Lina, tolong aku. Aku kecelakaan. Mobilku." Dia tidak bisa merangkai kata. Di sela-sela kalimatnya terdengar erangan kesakitan. Aku membeku di tempat, terpaku. Kecelakaan. Dia mengalami kecelakaan. Sejenak, refleks naluriah seorang istri meski mantan bekerja. Aku nyaris bertanya, "Kamu di mana? Kamu baik-baik saja?" Tetapi pada saat yang sama, kenangan beberapa tahun terakhir melintas di benakku. Dia yang dengan mesra menggenggam tangan kekasih mudanya. Dia yang melemparkan surat cerai ke wajahku sambil berkata, "Kamu sudah tidak ada harganya lagi." Tatapan dinginnya ketika tanpa ragu sedikit pun ia mentransfer miliaran rupiah, yang diperoleh dari keringatku, untuk membeli rumah dan mobil bagi wanita lain. Dan terutama, wajah ibu mertuaku yang mengusirku dari rumah sambil berteriak, "Tugasmu sebagai mesin penghasil keturunan sudah selesai, kamu boleh pergi." Semua rasa sakit dan penghinaan itu, seperti siraman air es, memadamkan percikan kehangatan terakhir yang masih tersisa dalam diriku. Cinta telah mati, dan keterikatan 20 tahun telah mengering. Yang tersisa hanyalah ketidakpedulian yang dingin. Di seberang telepon, Dimas masih berusaha mati-matian untuk berbicara. "Lina, kamu dengar aku? Tolong, selamatkan aku, sakit sekali. Aku tidak punya siapa-siapa selain kamu. Hanya kamu yang bisa menyelamatkanku." Dia berpikir, tidak peduli apapun yang terjadi, aku akan selalu menjadi orang terakhir yang ada di sisinya. Dia masih menganggapku sebagai pelabuhan tenangnya, tempat ia bisa kembali kapanpun ia butuhkan. Dia terlalu terbiasa dengan pengorbanan dan pengampunan tanpa syarat dariku. Tetapi hari ini, aku akan menunjukkan kepadanya bahwa setiap pengampunan ada batasnya. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha agar suaraku tidak bergetar dan tidak menunjukkan emosi apapun. Aku perlahan mendekatkan telepon ke mulutku dan mengucapkan satu kalimat, singkat namun tajam seperti pisau, kalimat paling kejam dan tanpa ampun yang mampu kuucapkan. "Maaf, Anda salah sambung." Setelah mengatakannya, tanpa menunggu reaksinya, aku dengan tegas menekan tombol putus dan mematikan telepon. Aku tidak ingin mendengar permohonannya lagi. Aku kembali ke ruang rapat. Wajahku tetap tenang dan profesional, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. "Mari kita lanjutkan, Bapak dan Ibu," kataku dan kembali tenggelam dalam analisis angka-angka di laporan. Tetapi di lubuk hatiku, badai sedang mengamuk. Aku tidak merasakan kepuasan, tidak juga kegembiraan, hanya kelelahan yang luar biasa. Sepertinya sudah waktunya untuk mengakhiri perang kami, dan mungkin, dengan cara yang paling tragis.
Agar Anda mengerti bagaimana aku bisa bertindak begitu dingin, Anda perlu kembali ke masa lalu bersamaku. Ke masa ketika aku mencintai secara buta dan mengorbankan segalanya demi pria itu. Terima kasih telah mendengarkan awal yang dramatis dari kisahku. Bagaimana pernikahan yang dulu bahagia bisa berakhir dengan akhir yang begitu tragis, intrik dan perhitungan apa yang tersembunyi di balik pengkhianatan suamiku? Dan akankah keputusan kejamku memberiku kedamaian? Nantikan kelanjutannya. Jika cerita ini menyentuh Anda, jangan ragu untuk berlangganan channel ini, aktifkan notifikasi, berikan suka, dan bagikan video ini untuk menemaniku melewati jalan yang penuh air mata ini sampai akhir. Duduk di ruang rapat yang mewah, di hadapan indikator keuangan dan grafik yang rumit, aku sama sekali tidak bisa berkonsentrasi. Kalimat yang baru saja kuucapkan, maaf, Anda salah sambung, terus bergema di kepalaku. Dingin, tegas, kejam. Mungkin bagi banyak orang, tindakanku akan tampak mengerikan dan tidak manusiawi. Tapi, Tuan dan Nyonya, untuk mengucapkan satu kalimat itu, aku harus melewati jalan panjang yang dipenuhi duri dan basah oleh air mata. Untuk menjadi seperti diriku hari ini, seorang wanita baja, hatiku harus mati dan bangkit kembali berkali-kali. Dan untuk memahaminya, kita mungkin harus kembali bersama ke 10 tahun yang lalu, ke hari ketika aku dan Dimas, tanpa memiliki apa-apa, dengan tangan kosong mulai membangun bisnis kami. Aku bertemu Dimas di Universitas Indonesia, ketika kami berdua penuh dengan ambisi dan impian. Dia adalah seorang insinyur sipil yang berbakat dan bersemangat, sementara aku adalah seorang akuntan muda yang teliti dan cermat dengan keyakinan kuat pada masa depan. Kami saling mencintai dengan cinta yang paling murni dan tulus, tidak ternoda oleh uang atau status. Pada masa itu, Dimas tidak punya apa-apa. Dia adalah karyawan biasa di sebuah perusahaan konstruksi besar, dan gajinya yang kecil nyaris tidak cukup untuk hidup di Jakarta yang mahal. Tapi dia punya mimpi besar, mendirikan perusahaannya sendiri, di mana dia bisa dengan bebas mewujudkan ide dan antusiasmenya. Dan aku, tanpa syarat, percaya pada mimpinya. Ketika kami memutuskan untuk menikah, ibunya, Ibu Tanti, tidak terlalu senang. Dia mengeluh bahwa aku tidak cantik dan berasal dari keluarga miskin, yang berarti aku tidak akan bisa membantu putranya mencapai kesuksesan. Tetapi karena Dimas sangat mencintaiku, dia dengan enggan setuju. Pernikahan kami sangat sederhana. Tidak ada gedung resepsi mewah, tidak ada iring-iringan mobil pengantin yang mahal, hanya restu dari teman-teman terdekat. Setelah menikah, kami tinggal di sebuah apartemen studio mungil dengan luas hampir tidak sampai 30 meter persegi. Hidup terasa sulit dan melelahkan, tetapi kami sangat bahagia. Setiap malam kami duduk bersama dan melukis gambaran masa depan kami yang cerah. Dan akhirnya, tibalah hari ketika Dimas memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan memulai usahanya sendiri. Dia bilang dia tidak tahan lagi hidup sebagai karyawan. Dia ingin menjadi bos bagi dirinya sendiri. Aku mendukung keputusannya tanpa ragu sedikit pun. Aku tahu itu adalah pertaruhan yang sangat berisiko. Memulai bisnis bukanlah hal yang mudah, terutama di bidang yang sangat kompetitif seperti konstruksi. Tapi aku percaya pada bakatnya dan pada cinta kami. Untuk mengumpulkan modal awal, aku melakukan sesuatu yang mungkin tidak akan dilakukan oleh wanita manapun. Aku menarik semua tabunganku yang telah kukumpulkan saat bekerja di kantor. Tapi itu pun tidak cukup. Aku memutuskan untuk menjual semua perhiasan dan warisan keluarga yang diberikan orang tuaku saat pernikahan. Itu adalah seluruh hartaku, jaminanku untuk masa depan. Tapi pada saat itu, aku tidak berpikir sejauh itu. Aku hanya berpikir bahwa masa depannya adalah masa depanku juga. Maka, dalam keadaan yang serba terbatas, lahirlah Prakoso Jaya Konstruksi. Kantor kami adalah sudut di apartemen studio kami, dan staf kami pada awalnya hanya terdiri dari kami berdua. Dia bertanggung jawab atas bagian teknis, pergi ke lokasi proyek dan mencari pesanan, sementara aku sukarela berhenti dari pekerjaanku dan memutuskan untuk menjadi pendukungnya yang andal. Aku adalah akuntan, sekretaris, dan administrator, menanggung semua pekerjaan administrasi dan pembukuan. Siang hari, dia berlumuran debu bekerja di lokasi konstruksi di bawah terik matahari, dan malam hari, aku memijat bahunya yang lelah. Di masa-masa sulit, ketika tidak ada satupun pesanan dan tanggal pembayaran sewa apartemen semakin dekat, kami makan mie instan selama berminggu-minggu. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Aku hanya diam-diam mendukungnya. Semua akan baik-baik saja, sayang. Jika kita, suami dan istri, bersatu, kita akan mengatasi kesulitan apapun. Dan seperti kata pepatah, Tuhan membantu mereka yang berusaha. Berkat bakat dan reputasinya yang baik, perusahaan kami mulai mendapatkan pesanan pertama. Meskipun itu adalah kontrak kecil memperbaiki villa atau membangun pagar, itu adalah batu bata pertama yang meletakkan fondasi bisnis kami.
Aku, sebagai akuntan, dengan segala ketelitian, mengelola keuangan perusahaan dengan sangat ketat. Setiap rupiah, Jiang Lisi, Jiang Lisi, Jiang Lisi, Jiang Lisisi, Jiang Lisisi, Jiang Lisisi, Jiang Lisi, Jiang Lisi, Jiang Lisi, Jiang Lisi, Jiang Lisisi, Jiang keluar dicatat dengan cermat. Aku tahu cara mengatur arus kas, cara bernegosiasi dengan pemasok material untuk mendapatkan harga terbaik. Berkat manajemenku, perusahaan kami, meskipun kecil, selalu memiliki arus kas yang sehat dan tidak pernah berutang. Dimas sering memelukku dan berkata, "Lina, kamu adalah jimat keberuntunganku. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa mengatasi semua ini tanpamu." Bagiku, kata-kata itu lebih berharga dari ribuan pujian termanis. Beberapa tahun kemudian, perusahaan kami mulai berkembang. Kami bisa menyewa kantor yang lebih luas dan nyaman, mempekerjakan lebih banyak karyawan. Kami memenangkan tender-tender besar dan menangani proyek-proyek yang lebih besar, seperti pembangunan perumahan klaster dan townhouse. Kehidupan kami juga berangsur-angsur membaik. Kami membeli rumah besar, mobil. Ibu mertuaku, yang pada awalnya bersikap dingin padaku, menjadi lebih ramah. Dia membanggakan di depan para tetangga, "Kalian tidak akan percaya, menantuku ini sangat pintar, dia yang mengurus seluruh perusahaan suaminya." Aku pikir kebahagiaan akhirnya tersenyum padaku. Aku pikir setelah semua badai, kapal kami yang bernama keluarga akhirnya memasuki pelabuhan yang tenang. Tapi aku tidak tahu, itu hanyalah ketenangan sebelum badai besar. Seorang pria bisa sangat setia ketika dia tidak punya apa-apa, tetapi ketika uang dan status datang, hatinya mulai berubah. Dimas tidak terkecuali. Dia melimpahkan semua pekerjaan administrasi dan keuangan kepadaku, sementara dia sendiri tenggelam dalam acara-acara sosial dan pesta tanpa akhir. Dia bilang itu perlu untuk memperluas jaringan dan mendapatkan kontrak yang lebih besar. Aku percaya padanya. Aku tidak mengerti bahwa di balik acara-acara sosial itu tersembunyi godaan yang mematikan. Aku masih duduk di kantor, membungkuk di atas setiap angka dan menyusun laporan keuangan hingga larut malam. Aku tidak sadar bahwa sementara aku, tanpa mempedulikan diriku sendiri, membangun bisnis kami, pria yang kucintai dengan sepenuh hati mulai menciptakan dunia lain. Dunia di mana tidak ada tempat untukku. Pengorbanan dan kontribusiku perlahan-lahan menjadi sesuatu yang biasa baginya, kewajibanku. Dan dia mulai melupakan masa-masa sulit yang kami lalui bersama. Dia lupa siapa yang berbagi sebungkus mie instan dengannya dan menghemat setiap rupiah. Uang benar-benar memiliki kekuatan magis yang mengerikan. Uang bisa mengubah gubuk menjadi istana mewah, tetapi juga bisa mengubah orang yang sederhana dan baik menjadi orang yang sama sekali asing. Dan suamiku, Dimas Prakoso, menjadi bukti yang menyedihkan akan hal itu. Sejak hari Prakoso Jaya Konstruksi mulai berkembang pesat dan menjadi pemain penting di pasar konstruksi, aku mulai secara bertahap memperhatikan perubahan dalam dirinya. Apa yang awalnya hanya riak kecil, seiring waktu berubah menjadi tsunami raksasa yang menyapu semua kebahagiaan dan kepercayaanku. Yang pertama berubah adalah waktu pulangnya. Dulu, sesibuk apapun dia selalu berusaha pulang untuk makan malam bersamaku. Makan malam kami sederhana, tetapi meja makan selalu dipenuhi tawa hangat. Tapi makan malam bersama itu menjadi semakin jarang, dia mulai pergi pagi-pagi dan pulang larut malam. Ketika aku menelepon, dia menjawab dengan tergesa-gesa dan singkat. "Aku sedang dengan klien, aku ada pertemuan dengan mitra, hari ini aku lembur, ada urusan." "Makan saja duluan, tidak usah tunggu." Klien, urusan, mitra, kata-kata ini menjadi refrain yang membuatku mual. Terkadang aku duduk sendirian di depan makan malam yang sudah dingin dan menunggunya sampai larut malam. Ketika dia pulang, bau alkohol menguar darinya. Dasi miring, dan di pakaiannya tercium aroma parfum wanita lain. Bukan parfumku. Ketika aku mencoba menegurnya, dia dengan kesal memotongku. "Mulai lagi? Seorang pria yang berbisnis tidak mungkin tidak minum 1-2 gelas. Istri seharusnya mengerti suaminya, bukan bersikap egois. Kamu ini selalu memikirkan dirimu sendiri." Aku mencoba mengerti. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa dia bertanggung jawab atas seluruh perusahaan, bahwa dia memiliki stresnya sendiri. Aku pikir aku tidak seharusnya menjadi beban atau sumber kejengkelan baginya. Tapi perubahan tidak berhenti di situ. Dia mulai memberikan perhatian berlebihan pada penampilannya. Lemarinya dipenuhi kemeja dan celana yang tidak biasa, serta setelan jas merek mahal dan sepatu kulit mengkilap. Dia tidak segan-segan menghabiskan uang untuk berbelanja, dan setiap kali pulang dari perjalanan bisnis, dia membawa banyak barang baru. Dia merawat rambut dan kulitnya lebih dari aku. Dia berkata, "Aku ini direktur, citra itu penting. Kalau aku datang ke pertemuan dengan mitra berpakaian seadanya, aku tidak akan dihormati."
Aku tidak menentang dia merawat dirinya sendiri, tetapi yang menggangguku adalah dia hanya merawat dirinya sendiri. Dia tidak lagi tertarik dengan apa yang kukenakan hari ini, atau apakah aku memiliki gaya rambut baru. Pujian dan perhatian lembut yang dulu sering ia berikan benar-benar hilang, digantikan oleh kritik dan teguran. Lihat dirimu. Seharian di kantor berkutat dengan angka, pakaianmu selalu itu-itu saja. Kamu harus berubah. Istri direktur, tapi penampilanmu seperti akuntan tua. Kata-katanya menusuk harga diriku seperti pisau. Aku yang telah mengorbankan karierku dan diam-diam mendukungnya dari belakang agar dia bisa bersinar. Dan sekarang di matanya, aku menjadi istri yang tua dan tidak modern, tidak sesuai dengan level barunya. Dan penghasut perubahan ini tidak lain adalah ibu mertuaku, Ibu Tanti. Melihat putranya berhasil dan menjadi kaya, dia tidak menyembunyikan kegembiraannya. Dia membanggakan putranya, sang direktur, kemana-mana dan dengan segala cara mendukung bahkan mendorong gaya hidup barunya. Ketika aku mengeluh bahwa Dimas pulang larut, dia, sambil melambaikan tangan, mengatakan sesuatu yang tidak akan bisa diterima oleh istri manapun. Ah, kamu ini terlalu khawatir. Pria sukses harus bertemu banyak orang, itu wajar. Dengan mitra, minum 1-2 gelas itu perlu. Itu semua demi pekerjaan. Yang penting dia membawa uang ke rumah secara teratur. Sudahlah. Istri itu harus bisa menutup mata untuk beberapa hal, mengerti? Kalau kamu terlalu mengekang suami, dia akan merasa tercekik dan mulai melirik keluar. Mendengar itu, aku hanya bisa terdiam. Dalam pemahamannya, jika putranya menghasilkan uang, semua hal lain bisa dimaafkan. Kesetiaan, perhatian, tanggung jawab keluarga semua itu tidak sepenting uang yang dihasilkannya. Dia bahkan mulai membandingkanku dengan istri-istri teman Direktur Dimas. Lina. Lihat istri teman Dimas, Direktur Kim. Betapa bijaksananya dia. Suaminya pergi kemanapun, melakukan apapun, dia tidak pernah bertanya, dia hanya duduk di rumah, merawat diri, jalan-jalan ke mall. Dan suaminya semakin mencintai dan menghargainya. Lihat, begitulah cara mempertahankan suami. Dia mengajariku untuk menjadi istri boneka, istri yang hanya bisa menikmati kesuksesan suami dan tidak punya hak suara. Dia tidak mengerti bahwa perusahaan yang dipimpin suaminya dibangun setengahnya dari usaha dan keringatku. Dan akhirnya, mulailah muncul pengeluaran-pengeluaran yang mencurigakan. Sebagai kepala akuntan, aku mengendalikan semua arus keuangan perusahaan. Aku mulai memperhatikan bahwa sejumlah besar uang ditarik dari rekening perusahaan dengan alasan yang sangat kabur, seperti biaya representasi atau hadiah untuk mitra. Tetapi tidak ada faktur resmi, tagihan, atau dokumen pendukung. Ketika aku bertanya pada Dimas, dia dengan kesal memotongku. Kamu tidak perlu tahu. Aku punya alasan sendiri untuk semuanya. Lakukan saja pekerjaanmu, cocokkan debit dan kredit. Ketidakpastian ini seperti awan mendung sebelum badai. Aku tahu dia menyembunyikan sesuatu dariku. Dia menghabiskan uang perusahaan uang kami bersama untuk sesuatu tanpa sepengetahuanku. Dan intuisi perempuanku mengatakan bahwa ini, tanpa ragu, terkait dengan wanita lain. Aku mulai merasakan kehadiran orang ketiga, yang belum pernah kutemui. Perlindungan ibu mertuaku dan perilaku Dimas yang semakin jauh dan berkuasa membuatku merasa asing di rumahku sendiri. Aku tidak lagi berbagi pikiran atau membuka hatiku padanya, karena aku tahu semua kata-kataku akan diabaikan atau bahkan disambut dengan tuduhan egois dan tidak dewasa. Tapi diam bukan berarti pasrah. Intuisi perempuan dan ketajaman seorang kepala akuntan memberitahuku bahwa aku tidak bisa hanya menunggu sampai kapal bernama pernikahan ini tenggelam. Aku harus mencari tahu sendiri kebenarannya, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di belakangku. Aku mulai bertindak diam-diam dan hati-hati. Pekerjaan akuntan, yang selalu dianggap remeh oleh Dimas dan ibunya, kini menjadi senjataku yang paling tajam. Setiap hari setelah semua karyawan pulang, aku tinggal sendirian di kantor. Bukan untuk lembur, tetapi untuk memeriksa kembali seluruh pembukuan dan dokumentasi perusahaan selama beberapa bulan terakhir. Aku menelusuri setiap angka, setiap kwitansi, setiap pos pengeluaran. Dan, seperti yang disarankan oleh firasatku, keanehan mulai muncul. Ada banyak pengeluaran representasi senilai puluhan juta rupiah, yang konon dihabiskan di restoran-restoran elit di Senopati, tetapi alih-alih faktur pajak resmi, hanya ada kwitansi tulisan tangan yang dibuat dengan tergesa-gesa. Ratusan juta rupiah dihapus bukukan untuk hadiah mitra, tetapi setelah memeriksa daftar mitra pada periode itu, aku tidak menemukan acara khusus apapun. Jantungku berdebar kencang. Ini bukan lagi sekadar ketidakpastian, ini adalah penggelapan dana yang jelas. Dimas sengaja menciptakan pengeluaran fiktif untuk menarik uang dari perusahaan. Tapi untuk apa?
Untuk hiburan dan kehidupan sosialnya? Mungkin, tetapi intuisiku mengatakan bahwa uang ini tidak hanya dihabiskan untuk minuman. Jumlahnya terlalu besar dan terlalu sering. Pasti ada tujuan lain. Semacam lubang hitam yang diam-diam menelan aset yang telah kuperoleh dengan susah payah. Aku memutuskan harus berbicara terus terang dengan Dimas. Aku mencetak laporan terperinci tentang semua pengeluaran anomali ini dan menunggunya pada suatu malam ketika, secara mengejutkan, dia pulang lebih awal, tanpa pertemuan dengan mitra. Lihat ini, aku meletakkan tumpukan kertas di atas meja. Ini adalah daftar lengkap semua pengeluaran tidak transparan selama 3 bulan terakhir. Totalnya hampir 500 juta rupiah. Bisakah kamu jelaskan kemana sebenarnya uang ini pergi? Dimas melirik sekilas ke kertas-kertas itu. Wajahnya menunjukkan kebingungan sejenak, tetapi dia segera memasang tampang berkuasa lagi. Dia dengan kasar menyapu kertas-kertas itu dari meja. Mulai lagi? Bisakah kamu berhenti menginterogasi suamimu sendiri seperti penjahat? Sudah kubilang, itu biaya representasi. Beberapa hal tidak bisa dicatat di pembukuan. Kamu tidak mengerti bisnis, jangan terlalu dalam mencampuri urusanku. Tidak mengerti? Aku tersenyum sinis. Kamu lupa? Aku adalah orang yang sama yang memulai perusahaan ini dari nol bersamamu dan menghitung setiap rupiah agar perusahaan ini tetap bertahan. Kamu pikir, aku tidak bisa membedakan pengeluaran wajar dari penggelapan? Pertengkaran kami semakin keras. Dan seperti biasa, ibu mertuaku muncul di panggung sebagai hakim. Dia tidak perlu mencari tahu siapa yang benar atau salah. Mendengar aku meninggikan suara pada putranya, dia langsung memihaknya. Kalau anakku bilang itu untuk pekerjaan, berarti memang begitu. Kenapa kamu terus bertanya-tanya? Dia menunjukku dengan jarinya. Perempuan kok perhitungan sekali soal uang receh? Suamiku harus melakukan hal-hal besar. Bagaimana dia bisa menghitung sekecil dirimu? Lebih baik kamu siapkan makan malam, jangan ganggu orang yang sedang bekerja. Percakapan itu menemui jalan buntu, dan aku lagi-lagi menjadi pihak yang kalah di rumahku sendiri. Tapi aku tidak menyerah. Aku sadar jika aku tidak bisa menemukan kebenaran dalam angka, aku harus mencarinya di tempat lain. Dan kesempatan itu datang pada suatu malam ketika Dimas, saat pergi mandi, meninggalkan ponselnya di atas meja. Dulu dia tidak pernah melakukannya, dia selalu membawa ponselnya, bahkan memasang kata sandi. Tapi hari ini, mungkin yakin bahwa aku tidak akan berani menyentuh barang-barangnya, dia membuat kesalahan. Rasa ingin tahu dan curiga mendorongku. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponsel itu. Untungnya, layarnya tidak terkunci. Aku cepat-cepat membuka pesan. Jantungku serasa mau melompat keluar dari dada. Ada banyak pesan manis dan mesra. Tapi bukan dariku, melainkan dari seseorang yang disimpan dengan nama yang sangat romantis, sayangku Siska. Dengan jari gemetar, aku membuka percakapan itu. Dimas, kamu pasti lelah setelah bekerja. Aku kangen sekali. Aku punya gaun baru. Nanti lihat ya, cocok tidak denganku? Ajak aku ke Bali akhir pekan ini, ya? Malam tadi luar biasa. Istrimu di rumah dan tidak curiga bagaimana kamu bekerja keras di sini, kasihan. Dan yang paling mengerikan, serangkaian pesan dengan permintaan materi. Sayang, aku mau tas yang kita lihat di Plaza Indonesia itu. Temanku ganti mobil, keren sekali. Mobilku sudah tua. Seluruh tubuhku terasa dingin. Semuanya menjadi sangat jelas. Pengeluaran representasi senilai hampir 500 juta rupiah itu bukan untuk pekerjaan. Itu untuk sayangku Siska ini. Dia dengan murah hati menghabiskan uang seluruh perusahaan, uang hasil keringatku, untuk wanita simpanannya. Aku merasa mual. Aku ingin membanting ponsel itu, menyerbu ke kamar mandi, menyeretnya keluar dan menginterogasinya habis-habisan. Tapi aku dengan susah payah menahan emosiku. Sekarang bukan waktunya untuk membuat keributan. Aku harus mencari tahu siapa Siska ini. Dengan tenang, aku memotret semua pesan itu dengan ponselku, dan meletakkan kembali ponselnya di tempat semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di dalam jiwaku, badai sedang mengamuk, tetapi wajahku tetap tenang menakutkan. Malam itu, setelah menemukan pesan-pesan mengejutkan di ponsel Dimas, aku tidak bisa memejamkan mata, kata-kata manis dan permintaan tak tahu malu dari Siska itu terus terngiang di kepalaku. Rasa sakit karena dikhianati 1000 kali lebih parah daripada kesulitan dan kekurangan apapun yang pernah kualami. Tapi aku tidak membiarkan diriku hancur. Aku tahu air mata dan histeria saat ini tidak ada gunanya. Aku harus mencari tahu siapa orang ketiga ini, dan menemuinya secara langsung. Aku harus mengerti, apa kelebihannya dariku, sehingga pria yang kucintai sepenuh hati begitu mudah berubah. Berdasarkan foto-foto yang dia kirimkan kepada Dimas dan ketajamanku, tidak butuh waktu lama bagiku untuk mengetahui identitasnya.
Namanya Siska Amelia, seorang mahasiswi yang baru beberapa bulan lalu datang ke perusahaan kami untuk magang di departemen pemasaran. Ternyata, rubah ini ada tepat di bawah hidungku. Setiap hari dia membungkuk hormat padaku, dan aku tidak menyadari apa-apa. Siska sangat cantik. Rambut panjang, mata bulat besar, dan senyum yang selalu malu-malu seorang gadis manis yang lugu. Dia berpakaian sangat sederhana dan selalu berpura-pura menjadi mahasiswi miskin yang rajin dan haus akan ilmu. Penampilan polos inilah yang menipu semua orang, dan mungkin juga suamiku. Aku memutuskan untuk tidak membuat keributan di perusahaan. Aku tidak ingin kehidupan pribadiku menjadi bahan gosip. Aku memilih cara lain yang lebih langsung dan tak terduga. Aku mendapatkan kontak Siska dari Departemen SDM dan mengajaknya bertemu di sebuah kafe dekat kantor, dengan dalih ada sesuatu yang perlu dibicarakan mengenai pekerjaan. Siska dengan senang hati setuju. Mungkin dia pikir ini adalah kesempatannya untuk membuat kesan pada atasan dan mendapatkan promosi. Ketika dia masuk ke kafe, masih dengan penampilan polos dan manis, dia melihatku sudah menunggunya dan tersenyum cerah. "Ibu Lina, selamat siang. Ada urusan apa ibu memanggil saya?" Aku tidak berbasa-basi. Aku meletakkan ponselku di atas meja, membuka foto-foto percakapan antara dia dan Dimas, dan mendorongnya ke arahnya. "Urusan ini." Senyum membeku di bibir Siska. Ekspresi wajahnya berubah dari gembira menjadi terkejut, dan ketika dia sadar itu adalah pesan-pesannya, wajahnya menjadi pucat pasi, dia mulai tergagap. "Ibu Lina, bagaimana ibu?" "Tidak penting bagaimana ini bisa ada padaku," suaraku dingin seperti es. "Yang penting adalah bagaimana kamu menjelaskan hubungan kakak adik ini dengan suamiku." Aku pikir dia akan menyangkal atau sebaliknya, bersikap agresif. Tapi tidak. Dia memilih taktik yang jauh lebih licik. Setelah beberapa detik kebingungan, dia tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Air mata besar mengalir di pipinya. "Ibu Lina, maafkan saya," isaknya, bahunya bergetar. Terlihat sangat menyedihkan. "Saya tidak sengaja. Itu karena saya sangat mengagumi Bapak Dimas. Beliau begitu berbakat, begitu dewasa, dan selalu mendukung saya dalam pekerjaan. Saya tidak bisa menahan perasaan saya. Saya tahu saya salah. Saya sangat menyesal." Dimulailah pertunjukan khas kekasih yang tidak bersalah. Dia tidak menyebutkan sepatah kata pun bahwa dia telah menggoda suamiku. Dia hanyalah seorang gadis naif dan lemah yang jatuh cinta pada pria beristri. Dia bercerita tentang keluarganya yang sulit, tentang betapa beratnya dia berjuang di kota ini. Dia bilang perhatian Dimas baginya seperti seberkas sinar matahari yang tidak bisa dia tolak. Tapi saya bersumpah, Ibu Lina. Dia mengangkat matanya yang basah dan penuh iba ke arahku. "Antara saya dan Bapak Dimas tidak pernah terjadi apa-apa. Kami hanya bertukar pesan, saling mengkhawatirkan. Saya tidak pernah ingin berada di antara kalian. Saya sangat menyesal." Sambil berkata begitu, dia menyeka air matanya. "Ibu Lina, tolong jangan beritahu siapapun tentang ini. Kalau saya dipecat, saya tidak tahu bagaimana harus hidup. Tolong beri saya satu kesempatan." Dan kemudian dia melakukan sesuatu yang sama sekali tidak kuduga. Dia bangkit, mengitari meja, dan berlutut di hadapanku. "Ibu Lina, saya mohon. Saya janji, saya tidak akan pernah mengganggu Bapak Dimas lagi. Saya akan pergi sendiri. Besok saya akan mengajukan surat pengunduran diri. Maafkan kebodohan saya." Aku duduk terpana di depan aktingnya yang sempurna. Jika aku tidak membaca pesan-pesan tak tahu malunya yang penuh tuntutan, jika aku tidak melihat dengan mata kepalaku sendiri jumlah besar uang yang dihabiskan suamiku untuknya, aku mungkin juga akan luluh dan percaya pada citra gadis lugu dan malang ini. Tapi sekarang, aku hanya merasakan jijik, muak dengan kemunafikan dan akting licik ini. Aku bangkit dan mundur selangkah, tidak memberinya kesempatan untuk menyentuhku. "Berdiri. Air matamu tidak mempan padaku." Suaraku sedingin es. "Kamu bilang kamu akan pergi. Baiklah. Aku memberimu kesempatan. Tapi ingat kata-katamu. Jika aku tahu sekali lagi kamu diam-diam bertemu dengan suamiku, kamu tidak akan hanya dipecat. Aku akan membuatmu tidak bisa mendapatkan tempat di Jakarta ini lagi." Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan pergi, meninggalkannya berlutut di lantai. Wajahnya basah oleh air mata, tetapi di matanya, sepertinya aku melihat bukan lagi ketakutan, melainkan kebencian yang dingin. Aku meninggalkan kafe, meninggalkan pertunjukan air mata munafik Siska. Saat itu, hatiku dipenuhi kekacauan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, aku merasa jijik dengan kepalsuannya, tetapi di sisi lain, secercah harapan kecil mulai menyala. Harapan bahwa setelah terbongkar,
dia akan takut dan benar-benar menepati janjinya untuk pergi. Aku memberinya jalan untuk mundur dan pada saat yang sama, memberikan kesempatan terakhir bagi pernikahanku. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa jika ini hanyalah perselingkuhan sesaat, dan Dimas bisa mengakhiri hubungan yang tidak pantas ini, mungkin aku bisa memaafkan dan mencoba memulai kembali. Bagaimanapun, 10 tahun keterikatan, 10 tahun melewati kesulitan bersama itu bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dibuang. Dan memang, dalam beberapa hari berikutnya, segalanya tampak berjalan seperti yang kuharapkan. Siska benar-benar mengajukan surat pengunduran diri. Dia menghilang diam-diam dari perusahaan. Dimas selama beberapa hari terlihat kesal dan marah, tetapi kemudian dia mulai pulang lebih awal. Dia tidak lagi pergi pagi dan pulang larut. Tidak ada lagi percakapan telepon rahasia. Dia bahkan membelikanku bunga, mengajakku nonton bioskop. Itu adalah tindakan romantis yang sudah sangat lama tidak dilakukannya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang Siska dan tidak bertanya apa yang kukatakan padanya. Dia bersikap seolah-olah Siska tidak pernah ada. Aku, dengan hati seorang istri yang masih mencintai, memilih untuk percaya. Aku pikir badai telah berlalu dan langit di atas keluarga kami akan kembali cerah. Aku mulai mengumpulkan kembali kepingan hatiku dan mencoba menumbuhkan kembali kebahagiaan. Tapi aku tidak tahu, itu hanyalah ketenangan yang menipu. Drama Siska tidak hanya menipuku, tetapi juga sepenuhnya menipu Dimas. Dia benar-benar percaya pada ceritanya tentang seorang anak magang lugu yang diusir secara tidak adil. Dia tidak menganggap Siska bersalah, melainkan menyalahkanku. Dia menganggap kecemburuan dan egoismeku telah mendorong jiwa yang murni ke jalan buntu. Dan keheningannya bukanlah penyesalan, melainkan persiapan diam-diam untuk pengkhianatan yang jauh lebih besar dan lebih berani. Aku tidak curiga bahwa sementara aku bersukacita menyiapkan makan malam lezat untuk suamiku di rumah, dia, dengan uang hasil keringatku, sedang membangun sarang lain untuk pihak ketiga. Kebenaran terungkap sekitar sebulan kemudian, secara kebetulan dan sangat menyakitkan. Hari itu aku harus pergi ke kantor pertanahan untuk mengurus beberapa dokumen tanah orang tuaku yang tinggal di desa. Sambil duduk mengantre, aku tidak sengaja mendengar percakapan dua wanita yang duduk di belakangku. Lihat deh, beruntung banget si Siska yang tinggal di sebelah kita itu. Baru lulus kuliah, pacar kayaknya sudah beliin apartemen mewah di Puri Kencana Residence, plus mobil Mercedes C300 baru. Enak banget hidupnya. Telingaku berdenging. Siska, Puri Kencana Residence. Mengapa nama dan alamat itu terdengar begitu akrab? Itu adalah kompleks apartemen elit yang pernah kami lihat bersama Dimas, dan dia bilang itu terlalu mahal bagi kami. Firasat buruk menjalari punggungku. Aku, berusaha tetap tenang, berbalik dan berpura-pura tidak sengaja ikut campur dalam percakapan. Oh, ibu-ibu bicara tentang Puri Kencana Residence ya? Saya juga sedang cari-cari apartemen di sana. Kalau boleh tahu, berapa ya harga apartemen tetangga ibu itu? Kelihatannya bagus sekali. Wanita itu, senang dengan pertanyaanku, langsung membual. Oh, dia tidak beli, Bu. Dikasih. Katanya pacarnya itu direktur perusahaan konstruksi, namanya Dimas. Masih muda tapi sudah kaya raya, sayang banget sama pacarnya. Dimas. Nama itu seperti pukulan palu di kepalaku. Semuanya menjadi sangat jelas. Ini bukan lagi kecurigaan, tetapi kebenaran yang tak terbantahkan. Aku tidak punya kekuatan lagi untuk mengurus dokumen. Aku bergegas keluar, menuju mobilku. Tanganku yang memegang kemudi bergetar. Seperti orang gila, aku langsung melaju ke Puri Kencana Residence. Berdiri di depan gedung yang mewah dan megah itu, aku merasa begitu kecil dan menyedihkan. Aku turun ke parkir bawah tanah dan, seperti orang kesurupan, berjalan tanpa tujuan. Dan akhirnya, aku menemukannya. Sebuah Mercedes C300 putih mulus tanpa goresan terparkir di tempat terbaik, dan di kaca depan ada sebuah catatan yang ditulis dengan tulisan tangan suamiku yang sangat kukenali, "Untuk sayangku, selamat ya." Aku menatap mobil itu dengan hampa, lalu mendongak ke gedung tinggi itu. Di suatu tempat di atas sana, di salah satu unit apartemen, suamiku dan kekasihnya mungkin sedang menikmati sarang baru mereka. Sarang yang dibangun di atas kebohongan dan uangku. Air mata mengalir tak terbendung. Aku tidak tahu berapa lama waktu berlalu sebelum aku bisa menguasai diri lagi. Ketika aku tiba di rumah, hari sudah mulai gelap. Aku tidak langsung masuk, tetapi duduk diam di dalam mobil, mengamati rumah. Sekitar setengah jam kemudian, mobil Dimas tiba. Tapi dia tidak sendirian. Di sampingnya ada Siska. Dia dengan lembut membukakan pintu untuknya, mengambil tasnya, dan mereka, bergandengan tangan dan tertawa riang, masuk ke dalam rumah. Ternyata dia sama sekali tidak pergi. Dia hanya memainkan sebuah drama, dan sekarang, dalam kapasitas yang berbeda,
dengan berani melangkahkan kaki ke rumahku, mungkin sebagai teman dekat yang datang mengunjungi kakaknya. Keberanian mereka benar-benar melampaui semua bayanganku. Aku duduk dan memandangi rumahku yang terang benderang. Di sana, suamiku bersama wanita lain. Aku merasa seolah-olah akulah orang ketiga, elemen yang tidak diinginkan dalam pernikahanku sendiri. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di dalam mobil. Ketika aku masuk ke rumah, Dimas, Siska, dan ibu mertuaku sedang duduk di ruang tamu. Mereka sedang melihat sebuah album, tertawa dan mengobrol dengan gembira. Melihatku, senyum lenyap dari wajah mereka, dan suasana seketika menjadi canggung. "Sayang, kamu sudah pulang," Dimas yang pertama bicara. Ada sedikit kebingungan dalam suaranya. Siska menundukkan kepala dan kembali memainkan peran gadis lugu dan pemalu. Ibu mertuaku menatapku dengan tidak suka. "Dari mana saja, baru pulang sekarang? Tidak berpikir untuk melayani suami makan?" Aku tidak menjawabnya. Aku bahkan tidak melirik Siska. Aku berjalan lurus ke arah Dimas dan menatap matanya. "Apartemen yang bagus di Puri Kencana Residence." Suaraku tenang menakutkan. Dimas tersentak. Wajahnya memucat. "Sayang, kamu bicara apa? Aku tidak mengerti." "Tidak mengerti?" Aku tersenyum dingin. "Bagaimana dengan Mercedes C300 putih?" "Untuk sayangku, selamat ya. Aku kenal tulisan tanganmu." Saat itu, bukan hanya Dimas yang pucat, tetapi juga Siska dan ibu mertuaku. Mereka tidak pernah membayangkan aku akan mengetahui semuanya begitu cepat dan akurat. Kamu mengikutiku?" Dimas, tergagap, mencoba mencari alasan untuk menyalahkanku. "Aku tidak perlu mengikutimu," suaraku menjadi tegas. "Karena semua itu dibeli dengan uangku, uang perusahaan, uang hasil keringatku. Apa kamu tidak merasa hina, mencuri uang dari istrimu untuk membelikan rumah dan mobil bagi seorang kekasih?" Apa yang baru saja kamu katakan?" Ibu mertuaku akhirnya sadar. Dia melompat dan menunjuk wajahku. "Uangmu apa?" "Uang perusahaan itu uang anakku. Dia direktur, dia berhak memakainya. Kamu itu cuma seorang akuntan. Siapa yang memberimu hak untuk meninggikan suara?" Mendengar kata-katanya, aku tidak bisa menahan tawa karena absurditas situasi ini. "Putra Anda? Kalau bukan karena aku, bukan karena modal awalku, kalau bukan karena aku siang dan malam mengurus perusahaan, apakah dia bisa berada di posisinya sekarang? Mungkin dia akan tetap menjadi insinyur biasa yang tinggal di studio sempit. Aku tidak punya hak. Lalu hak apa yang Anda miliki, menikmati hasil kerjaku, sambil melindungi putramu yang berselingkuh dan menginjak-injakku?" Kamu, kamu. Dia terengah-engah karena marah dan tidak bisa berkata-kata. Siska, melihat situasi memanas, kembali meneteskan air mata buaya. "Ibu Lina, ibu salah paham. Saya dan Bapak Dimas hanya seperti kakak dan adik. Rumah dan mobil itu, beliau hanya meminjamkan saya untuk tinggal dan pakai karena kasihan pada saya. Keadaan saya sulit. Ini tidak seperti yang ibu pikirkan." "Meminjamkan?" Aku berbalik ke arahnya. Tatapanku tajam seperti pisau. "Meminjamkan, tapi sertifikatnya atas namamu. Meminjamkan, tapi kamu mengiriminya pesan tentang betapa hebatnya dia. Kamu anggap aku bodoh? Idiot yang bisa kalian permainkan sesuka hati?" Pada saat itu, Dimas sadar bahwa menyangkal tidak ada gunanya lagi, dan dia melakukan sesuatu yang tidak akan pernah bisa kumaafkan. Dia tidak hanya tidak menyesal, tetapi secara terbuka membela kekasihnya. Dia menarik Siska ke belakangnya dan membentakku. "Baiklah, aku tidak mau menyembunyikan lagi. Ya, aku membelikan Siska rumah dan mobil. Terus kenapa?" Aku terperangah. Keberaniannya telah melampaui batas. "Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Kamu telah mengkhianatiku." "Mengkhianati?" Dia tertawa sinis. Tawanya penuh dengan penghinaan. "Lihat dirimu. Lihat jadi apa kamu sekarang. Seharian hanya berkutat dengan angka. Selalu kaku dan dingin. Pulang ke rumah. Yang kudengar hanya omelan tentang uang. Kapan terakhir kali kamu dengan tulus mendengarkanku, menunjukkan rasa hormat? Kamu tidak membuatku merasa seperti seorang pria, kepala keluarga." Dia menunjuk Siska yang bersembunyi di belakangnya, berpura-pura malang. Tapi Siska berbeda. Dia lembut, dia bisa mendengarkan. Di sampingnya, aku akhirnya merasa seperti pria yang dihormati dan dihargai. Dialah yang memberiku kebahagiaan, paham? Setiap katanya seperti palu godam yang menghancurkan hatiku berkeping-keping. Jadi begitu. Ternyata semua pengorbanan dan kesetiaanku di matanya hanyalah kekakuan dan kedinginan. Dia tidak butuh istri yang berbagi suka dan duka dengannya. Dia butuh seseorang yang akan mengucapkan kata-kata manis dan memuaskan egonya.
Semuanya di dalam diriku runtuh. 10 tahun cinta, 10 tahun pengorbanan. Dan semua itu pada akhirnya kembali padaku dengan kata-kata kejam ini. Air mata sudah mengering, dan rasa sakit berubah menjadi kebencian yang dingin. Aku memandangnya, pria yang pernah kucintai lebih dari hidupku, dan pada kekasihnya, yang berdiri dengan penuh kemenangan di belakangnya. Dan dia mengucapkan kalimat terakhir, yang secara resmi mengakhiri kehidupan pernikahan kami. Kalau kamu tidak bisa menerima, kita cerai. Aku akan memberimu sebagian harta sebagai kompensasi. Anggap saja itu ganti rugi untuk masa mudamu. Rumah ini, perusahaan ini, tidak akan kuberikan padamu. Cerai. Setelah semua yang kami lalui bersama, dia begitu mudah mengucapkan dua kata itu. Baiklah, jika itu yang dia inginkan, aku akan memenuhi keinginannya. Tapi perusahaan ini, rumah ini, dibangun dengan keringat dan air mataku. Aku tidak akan pernah membiarkannya jatuh ke tangan pengkhianat dan rubah itu. Perang ini tidak akan berakhir begitu saja. Kata cerai yang keluar dari mulut Dimas bukanlah sebuah tawaran, melainkan sebuah vonis, sebuah deklarasi yang diucapkan seolah-olah dia sedang memberiku kemurahan hati. Berdiri di samping kekasih dan ibunya yang selalu membelanya, dia menatapku dengan tatapan pemenang. Dia pikir aku, yang sudah terbiasa dengan kehidupan nyaman, akan takut dengan prospek tidak memiliki apa-apa. Dia pikir dia bisa dengan mudah menyingkirkanku, melemparkan beberapa receh dengan dalih kompensasi masa muda, dan dengan hati nurani yang bersih pergi ke kekasihnya. Dia dan ibunya telah menghitung semuanya dengan licik. Perusahaan atas namanya, rumah atas namanya. Artinya, secara hukum, aku tidak punya kesempatan untuk menuntut harta. Mereka salah. Mereka terlalu meremehkan seorang kepala akuntan yang selama 10 tahun memegang semua benang keuangan perusahaan. Mereka lupa bahwa cacing pun, jika diinjak, akan menggeliat. Dan betapa kuat dan menakutkannya seorang wanita yang terpojok. Aku tidak berteriak atau berkelahi. Aku hanya menatap mereka dengan tatapan dingin dan dalam, diam-diam berbalik dan naik ke kamarku. Tawa kemenangan mereka yang terdengar dari bawah tidak lagi menyakitiku. Sebaliknya, itu menjadi katalisator yang membakar hasrat balas dendam dalam diriku. Aku mengunci pintu. Hal pertama yang kulakukan bukanlah menangis, melainkan menelepon sahabat terbaikku sejak kuliah, Andi. Andi bukan hanya seorang teman, tetapi juga seorang pengacara yang sangat kompeten dan tajam di bidang ekonomi. Andi, ini aku. Aku butuh bantuanmu. Sepertinya, aku harus memulai perang. Suaraku tidak bergetar, sebaliknya, sangat tenang. Setelah mendengarkan seluruh ceritaku, dari perselingkuhan Dimas hingga konspirasi dia dan kekasihnya, Andi terdiam sejenak, lalu dengan yakin berkata, Lina, jangan khawatir, tetap tenang. Mereka terlalu meremehkanmu. Mengingat posisimu sebagai kepala akuntan dan apa yang ada di tanganmu, kita tidak hanya tidak akan kalah, kita akan meraih kemenangan gemilang. Sekarang, yang perlu kamu lakukan adalah membuat mereka tidak curiga bahwa kamu tahu segalanya. Teruslah memainkan peran istri yang hancur dan menderita, yang siap menerima perceraian. Sementara itu, kita akan diam-diam mengumpulkan semua bukti yang diperlukan. Kita akan memberikan pukulan telak yang akan membuat mereka tidak memiliki apa-apa. Kata-kata Andi seperti embusan udara segar yang kembali menyalakan api perjuangan dalam diriku. Ya, aku tidak boleh bertindak impulsif. Aku butuh rencana. Rencana yang sangat rinci dan sempurna. Malam itu, aku dan Andi berbicara sangat lama di telepon. Sebuah rencana langkah demi langkah yang terperinci disusun. Langkah pertama dan terpenting adalah mengumpulkan bukti penggelapan dana perusahaan oleh Dimas. Bagiku, sebagai kepala akuntan, ini bukanlah hal yang sulit. Aku memiliki akses ke seluruh pembukuan, dokumentasi, dan sistem perusahaan. Aku hanya perlu menyalin semuanya secara diam-diam. Dalam beberapa hari berikutnya, aku mulai melaksanakan rencanaku. Aku pergi bekerja seperti biasa, tetapi wajahku selalu memasang topeng kesedihan dan penderitaan. Aku sengaja membuat mataku bengkak, berjalan sempoyongan seperti orang yang kehilangan minat hidup. Karyawan perusahaan menatapku dengan iba. Mereka berbisik bahwa direktur punya selingkuhan dan akan segera menceraikan istrinya. Dimas, melihat keadaanku, semakin bersemangat. Dia pikir aku benar-benar hancur dan pasrah pada nasib. Dia tidak lagi waspada terhadapku dan bahkan mulai secara terbuka membawa Siska ke perusahaan, memperkenalkannya sebagai penasihat khususnya. Dia tidak curiga bahwa di balik penampilan menyedihkan ini, aku diam-diam melakukan audit paling masif dalam sejarah perusahaan. Setiap malam setelah semua orang pulang, aku tinggal sendirian di kantor. Di bawah cahaya lampu yang redup, aku dengan teliti menyalin setiap kwitansi, setiap pembayaran, setiap laporan bank yang terkait dengan pengeluaran tidak transparan Dimas. Aku mensistematisasikannya,
menciptakan sebuah berkas yang sempurna. Kwitansi pembelian barang-barang merek mahal untuk Siska, dokumen uang muka untuk apartemen elit atas nama Siska, perjanjian jual beli Mercedes atas nama Siska. Semua itu dibayar baik dengan kartu kredit perusahaan atau dengan uang yang ditarik dengan dalih biaya representasi. Buktinya tak terbantahkan. Dimas telah melakukan kejahatan penggelapan aset perusahaan. Dengan berkas ini, aku bisa membawanya ke pengadilan. Aku juga tidak lupa memasang perangkat lunak perekam percakapan rahasia di komputernya. Aku tahu ini tidak sepenuhnya legal, tetapi dalam perang ini, aku tidak punya pilihan lain. Aku perlu tahu konspirasi apa lagi yang mereka siapkan. Dan berkat langkah yang agak berisiko ini, aku mengetahui kebenaran yang jauh lebih mengerikan daripada perselingkuhan dan penggelapan, sebuah konspirasi yang jauh lebih kejam. Setelah mengumpulkan cukup bukti penggelapan uang perusahaan oleh Dimas, aku pikir aku hanya perlu menunggu hari persidangan dan semuanya akan berakhir. Tapi intuisi seorang ahli keuangan mengatakan kepadaku bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Mengapa Dimas begitu terburu-buru menghabiskan uang besar untuk Siska secara terbuka? Mengapa dia begitu ingin segera menceraikanku? Di balik ketergesa-gesaannya, seolah-olah dia takut tidak keburu, jelas tersembunyi alasan yang lebih kuat, sebuah konspirasi yang lebih besar yang belum ku ketahui. Dan perangkat lunak perekam yang kupasang secara diam-diam memberiku jawabannya. Suatu sore ketika aku di rumah, sebuah file audio baru datang dari komputer Dimas. Aku buru-buru memakai headphone. Itu adalah percakapan antara Dimas dan Siska di kantornya. Suara Siska penuh dengan kemanjaan. Dimas, kapan sih urusan kita ini selesai? Aku selalu khawatir tinggal di apartemen itu. Gimana kalau si Lina itu bikin masalah dan mencoba merebutnya? Suara Dimas penuh keyakinan dan kelembutan. Jangan khawatir, sayang. Apartemen itu sudah atas namamu. Secara hukum, perempuan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tinggal saja dengan tenang. Begitu kita selesaikan proyek ini, kita akan pergi jauh ke suatu tempat di mana tidak ada yang mengenal kita, dan kita akan hidup bahagia. Jantungku berdebar kencang. Pergi jauh? Proyek apa? Aku menahan napas dan terus mendengarkan. Tapi Pak Haryo Wibisono itu kelihatannya teliti sekali, kata Siska. Apa dia akan semudah itu menandatangani kontraknya? Jangan khawatir, Dimas tertawa. Orang tua seperti dia, cukup tunjukkan keuntungan, mata mereka langsung hijau. Aku sudah siapkan laporan keuangan yang luar biasa untuknya. Proyek Kota Eko Lembah Emas ini, aku sudah gambarkan begitu sempurna sehingga tidak ada yang bisa menolak. Begitu dia menanamkan modalnya sebesar 50 miliar rupiah, umpan akan tertelan. Aku akan langsung mentransfer semua uang itu ke rekening luar negeri, dan biarkan perusahaan ini bangkrut. Biarkan para pemegang saham merugi. Kita sudah tidak ada urusannya lagi. Seluruh tubuhku terasa dingin. Luar biasa. Bapak Haryo Wibisono adalah seorang investor besar dan mitra lama perusahaan, seorang pria dengan reputasi tanpa celah. Dia sangat mempercayai Dimas, dan Dimas sedang mempersiapkan jebakan kejam untuk menipu orang yang telah mempercayainya. Dan proyek Lembah Emas apa ini? Aku kepala akuntan, mengapa aku belum pernah mendengarnya? Aku bergegas masuk ke sistem internal perusahaan. Dan akhirnya, aku menemukannya. Folder itu berada di bawah nama lain, tetapi di dalamnya ada semua dokumen tentang proyek fiktif ini. Proyek yang hanya ada di atas kertas, dengan tingkat pengembalian yang digelembungkan ratusan, ribuan kali, dan izin bangunan yang dipalsukan dengan lihai. Baru saat itulah aku memahami seluruh konspirasi Dimas dan Siska. Ini bukan hanya perampasan hartaku, ini adalah penipuan keuangan skala besar. Mereka berencana, dengan menggunakan reputasi Prakoso Jaya Konstruksi perusahaan yang kubantu bangun untuk menipu seorang investor dan mengambil sejumlah besar uang. Kemudian mereka berencana kabur dengan uang itu, meninggalkan aku dan pemegang saham lainnya dengan perusahaan kosong dan setumpuk utang. Dia membelikan Siska rumah dan mobil bukan hanya untuk menyenangkannya. Itu adalah cara untuk mentransfer aset ilegal dan mencuci uang hasil kejahatan. Dan dia ingin menceraikanku agar bisa melepaskan diri dari semua tanggung jawab hukum bersama. Benar-benar rencana yang kejam, sempurna, dan terencana. Aku duduk di depan layar komputer, merasakan jijik dan amarah pada saat yang bersamaan. Dia tidak hanya mengkhianatiku, dia bersiap mengkhianati semua orang yang mempercayainya, dan menghancurkan semua yang kami bangun bersama. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku tidak bisa membiarkan penipu ini menghancurkan reputasi perusahaan, hasil kerja keras ratusan karyawan. Perang ini sekarang bukan lagi masalah pribadiku, ini adalah perjuangan untuk keadilan dan perlindungan orang-orang yang tidak bersalah. Aku diam-diam menyalin seluruh file audio dan dokumen proyek fiktif itu ke sebuah flash disk terpisah. Aku tahu aku sedang memegang bom waktu,
dan hanya aku yang akan memutuskan kapan dan di mana bom itu akan meledak. Flash disk kecil di tanganku kini terasa lebih berat dari ribuan ton bahan peledak. Ini bukan hanya bukti perselingkuhan suamiku, ini adalah bukti penipuan keuangan canggih yang bisa membahayakan tidak hanya satu orang, tetapi banyak keluarga. Aku tahu aku tidak bisa bertindak gegabah. Satu langkah salah, dan Dimas serta Siska akan waspada, menghancurkan semua jejak, dan kabur dengan uang ke luar negeri sebelum aku bisa melakukan apapun. Aku butuh rencana yang sempurna. Satu langkah yang akan membalikkan seluruh papan catur, menyelamatkan perusahaan dan para investor, sementara para penjahat akan membayar harga yang paling mahal. Aku kembali menemui pengacaraku, Andi. Ketika aku meletakkan flash disk di atas meja dan menceritakan semua yang kutemukan, Andi tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dan kemarahannya. Luar biasa, katanya. Orang ini sudah melewati semua batas, ini bukan lagi kasus perdata tentang perceraian dan harta gono gini. Ini adalah kejahatan pidana terorganisir. Lina, kamu sadar bahwa di tanganmu ada bukti yang bisa menjebloskan mereka berdua ke penjara selama bertahun-tahun? Aku sadar, jawabku. Suaraku tegas. Tapi tidak cukup hanya mengirim mereka ke penjara. Aku ingin mereka dipermalukan di depan umum, aku ingin mereka jatuh di panggung yang sama yang begitu mereka banggakan. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya pada saat mereka pikir mereka memiliki segalanya. Andi menatapku. Ada kekaguman dalam tatapannya. Aku mengerti. Kamu ingin akhir yang memalukan. Baiklah. Kita akan menjadi sutradara pertunjukan ini bersama-sama. Sebuah rencana yang lebih rinci dan berani pun disusun. Tujuan kami bukan hanya untuk mencegah penipuan, tetapi untuk mengubah upacara penandatanganan kontrak itu sendiri menjadi pengadilan publik, di mana Dimas dan Siska akan tampil di hadapan semua orang sebagai terdakwa. Langkah pertama dan paling berisiko adalah menghubungi investor besar yang menjadi target Dimas, Bapak Haryo Wibisono. Pak Haryo dikenal sebagai seorang pengusaha yang sangat berhati-hati, teliti, dan berpengalaman, mendekatinya tidak mudah. Tetapi, untungnya, berkat posisiku sebagai kepala akuntan perusahaan, aku memiliki kontak pribadinya dari proyek-proyek sebelumnya. Aku memberanikan diri dan mengiriminya email dengan subjek, penting, mengenai keamanan investasi 50 miliar rupiah dalam proyek lembah emas. Aku yakin subjek seperti itu akan menarik perhatiannya. Dan seperti yang kuduga, balasan datang hanya dalam beberapa jam. Bapak Haryo mengajak bertemu langsung pada hari itu juga. Pertemuan berlangsung di sebuah kedai teh yang mewah dan tenang. Bapak Haryo, seorang pria berusia 60-an dengan rambut beruban dan tatapan tajam, menatapku dengan menilai, Ibu Lina Wulandari, benar? Saya dengar Anda seorang kepala akuntan yang sangat kompeten. Anda bilang ada urusan mendesak terkait investasi saya. Ada apa sebenarnya? Tanyanya lugas. Aku tidak berbasa-basi. Aku meletakkan flash disk di atas meja. Bapak Haryo, apa yang akan saya katakan dan tunjukkan sekarang mungkin akan sangat mengejutkan Bapak. Tapi demi keamanan aset Bapak dan nurani saya sebagai orang yang membangun perusahaan ini dari awal, saya harus melakukannya. Aku menceritakan seluruh kebenaran, dari penggelapan dana oleh Dimas hingga skema penipuan dengan proyek fiktif. Aku menunjukkan padanya bukti kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya menyedihkan, yang disembunyikan dengan begitu lihai olehnya. Dan akhirnya, aku memutar rekaman audio percakapan Dimas dan Siska. Semakin lama dia mendengarkan, semakin muram wajahnya. Alisnya berkerut, jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja dengan penuh pikiran. Ketika rekaman selesai, dia terdiam sejenak, lalu menatapku. Tatapannya bukan lagi menilai, tetapi penuh hormat. Nona, Anda sangat berani dan sangat cerdas, katanya dengan suara rendah. Orang tua ini nyaris saja termakan umpan dua rubah muda itu. Dan apa yang akan Bapak lakukan sekarang? Tanyaku hati-hati. Bapak Haryo tersenyum. Senyum seseorang yang telah melalui banyak hal. Apa yang harus dilakukan? Tentu saja, aku tidak akan membiarkan mereka melaksanakan rencana mereka. Tapi aku tidak akan hanya diam-diam membatalkan kesepakatan. Para penipu harus dipermalukan agar seluruh dunia tahu. Jangan khawatir. Upacara penandatanganan kontrak lusa akan tetap berjalan sesuai rencana. Sesuai rencana? Tanyaku terkejut. Tepat, angguk Bapak Haryo. Tapi itu bukan akan menjadi upacara penandatanganan, melainkan sebuah jebakan. Aku hanya akan menutup perangkap yang telah mereka gali untuk diri mereka sendiri. Bersiaplah. Pertunjukan paling menarik bahkan belum dimulai. Aku keluar dari kedai teh dengan hati yang ringan, lebih ringan dari sebelumnya. Langkah caturku berhasil. Aku telah mendapatkan sekutu yang sangat kuat. Sementara itu, Dimas dan Siska tidak mencurigai apa-apa.
Mereka masih dalam euforia, mempersiapkan hari penting yang akan datang. Hari yang mereka pikir akan membawa mereka ke surga. Dimas memerintahkan ruang rapat perusahaan dihias dengan mewah dan bahkan mengundang wartawan untuk meliput kesepakatan abad ini. Dia bahkan berkata padaku dengan sikap seorang dermawan, tetapi dengan senyum sinis, sebentar lagi perusahaan akan membuat lompatan besar. Jadi kamu juga bekerja dengan baik dan jangan berjalan di perusahaan dengan wajah muram seperti itu, atau aku akan langsung memecatmu. Aku hanya menundukkan kepala dan menjawab, baik, Pak. Aku memainkan peran istri yang kalah dengan sempurna, tetapi di dalam hati, aku menghitung jam menuju hari ketika tirai pertunjukan kami akan dibuka. Hari penandatanganan kontrak akhirnya tiba. Seluruh kantor Prakoso Jaya Konstruksi dihias seperti sedang merayakan hari besar. Dimas, mengenakan setelan jas merek termahal dengan rambut berkilau karena pomade, berjalan di sekitar ruang rapat dengan wajah penuh kemenangan, tidak menyembunyikan kegembiraannya. Siska muncul sebagai penasihat khusus. Dia mengenakan gaun merah cerah dengan riasan mencolok dan berdiri di samping Dimas seperti nyonya rumah yang sebenarnya. Ibu mertuaku, Ibu Tanti, juga diundang. Mengenakan gaun mewah dan bergelimang perhiasan, dia duduk di barisan depan untuk tamu kehormatan dan tersenyum berseri-seri melihat putranya yang membanggakan. Para pemegang saham lain dan beberapa wartawan juga mengambil tempat mereka, bersiap menjadi saksi momen bersejarah ini. Aku, sebagai kepala akuntan, juga ada di sana, tetapi memilih tempat di sudut agar bisa mengamati kejadian tanpa terlihat. Dimas melirikku dengan tatapan menghina, seolah berkata, lihat, tanpamu pun aku bisa meraih kesuksesan yang lebih besar. Aku hanya diam, melanjutkan peranku. Tepat pada waktu yang ditentukan, sedan mewah Bapak Haryo tiba. Dia, dengan penampilan yang sama tenang dan elegan, keluar dari mobil. Dimas dan jajaran direksi bergegas menyambutnya, membungkuk seperti pelayan. Upacara dimulai. Setelah pidato kosong dan penuh pujian dari Dimas, akhirnya tiba saat yang paling penting. Kontrak senilai 50 miliar rupiah diletakkan dengan hikmat di atas meja. Dimas mengambil pulpen berlapis emas, bersiap menandatangani dokumen yang akan mengubah hidupnya. Wajahnya saat itu bersinar karena kemenangan. Siska berdiri di sampingnya, matanya berbinar karena gembira. Ibu Tanti di bawah menangkupkan tangan dan membisikkan doa, seluruh ruangan menahan napas. Tetapi pada saat ujung pulpen Dimas hendak menyentuh kertas, Bapak Haryo tiba-tiba berbicara. Tunggu, Bapak Dimas. Suaranya tidak keras, tetapi memiliki kekuatan tak terlihat yang membuat seluruh ruangan hening. Dimas tersentak dan menatapnya. Wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan. Ya, Bapak Haryo, ada yang salah? Bapak Haryo tidak menjawabnya. Dia bangkit, mengambil kontrak itu, tetapi bukan untuk menandatanganinya. Dia merobeknya berkeping-keping. Di depan mata semua tamu yang terkejut, dia merobek kontrak itu menjadi potongan-potongan kecil. Kontrak ini, katanya dengan suara dingin dan tegas, tidak lebih dari kertas toilet. Bapak Haryo, apa yang Anda lakukan? Gagap Dimas. Wajahnya menjadi putih seperti kain. Siska yang berdiri di sampingnya tertegun. Senyumnya membeku di wajah. Apa yang kulakukan? Bapak Haryo tersenyum sinis, tawanya penuh dengan penghinaan. Aku menghentikan penipuan. Membongkar wajah asli seorang pengecut yang menggunakan cara kotor untuk menipu kepercayaan orang lain. Dia berbalik ke arah pemegang saham dan wartawan. Bapak dan Ibu sekalian, yang disebut proyek Kota Eko Lembah Emas ini adalah proyek fiktif total, yang hanya ada di atas kertas. Dan perusahaan Prakoso Jaya Konstruksi ini sebenarnya kosong dan berada di ambang kebangkrutan. Mereka hanya mencoba mendapatkan keuntungan terakhir sebelum runtuh. Setelah mengatakan itu, dia memberi isyarat kepada sekretarisnya. Sebuah layar besar diturunkan, dan di atasnya mulai ditayangkan semua bukti yang kuberikan. Laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya, penuh dengan kerugian. Kwitansi dan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa Dimas telah menarik miliaran rupiah dari perusahaan untuk membelikan kekasihnya ini rumah dan mobil. Ruangan itu meledak. Para pemegang saham melompat dari kursi mereka. Wajah mereka dipenuhi kebingungan dan amarah. Para wartawan tak henti-hentinya menekan tombol rana kamera mereka. Tidak, ini fitnah. Semua ini fitnah. Teriak Dimas seperti binatang yang terluka. Dia menunjuk ke arahku, yang berdiri diam di sudut. Itu dia. Dia yang merekayasa semua ini untuk mencelakaiku. Aku akan segera menceraikannya, jadi dia balas dendam karena cemburu, tetapi sudah terlambat. Tidak ada lagi yang percaya kata-katanya. Pada saat itu, pintu ruang rapat terbuka lebar. Para penyidik dan polisi masuk. Dimas Prakoso, kata seorang penyidik dengan suara dingin.
Kami menerima laporan dan bukti yang cukup atas dugaan penipuan dan penggelapan aset dalam jumlah besar. Anda harus ikut kami ke kantor polisi. Dimas benar-benar hancur. Dia jatuh ke lantai. Tidak ada lagi kekuatan yang tersisa. Siska, melihat situasi memburuk, mencoba kabur diam-diam, tetapi dia ditahan oleh Polwan. Dan ibu mertuaku, Ibu Tanti, melihat putranya dipermalukan dan ditangkap di depan matanya, tidak tahan dengan guncangan itu, matanya terbalik dan dia pingsan. Pertunjukan itu berakhir dengan cara yang paling memalukan. Kerajaan palsu mereka hancur berkeping-keping di panggung yang sama yang begitu mereka banggakan. Aku berdiri dan menyaksikan semua ini. Di dalam hatiku, bukan kemenangan yang kurasakan, melainkan ketenangan yang aneh. Pembalasan akhirnya tiba. Ruang rapat besar itu tenggelam dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jeritan melengking Ibu Tanti yang pingsan, teriakan putus asa Dimas yang mengaku tidak bersalah, kilatan kamera wartawan, dan bisikan marah para pemegang saham semuanya bercampur menjadi simfoni kehancuran. Aku berdiri di sudut dan diam-diam mengamati semuanya, seperti seorang sutradara yang menonton kembali adegan paling dramatis dalam filmnya. Aku tidak merasakan kepuasan, tidak juga kegembiraan. Di dalam jiwaku, hanya ada kekosongan yang dingin. Ini adalah akhir yang telah kuduga. Akhir yang tak terhindarkan dari pengkhianatan dan keserakahan tanpa batas. Saat polisi membawa Dimas dan Siska yang benar-benar hancur keluar dari ruangan, aku tahu pertunjukanku belum selesai. Membongkar skema penipuan Dimas di hadapan investor hanyalah serangan dari luar. Untuk menyelesaikan masalah ini, melindungi perusahaan, hasil kerjaku, dan hasil kerja ratusan karyawan lainnya, aku harus memberikan pukulan telak dari dalam. Pukulan yang secara resmi akan melucuti Dimas dari semua kekuasaan dan kehormatan yang pernah begitu dibanggakannya. Aku melangkah maju dan menuju podium, tempat yang sama di mana beberapa menit yang lalu, Dimas menyampaikan pidato sombong tentang masa depan yang gemilang. Kemunculanku sejenak meredakan kekacauan. Semua mata pemegang saham, kepala departemen, dan karyawan yang tersisa tertuju padaku. Di mata mereka, terbaca rasa ingin tahu, keheranan, dan sedikit harapan. Mereka mengenalku sebagai istri Dimas dan kepala akuntan perusahaan, tetapi mereka tidak tahu apa peranku dalam pertunjukan hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, aku memulai. Suaraku tidak keras, tetapi sangat jelas dan tegas, sehingga terdengar di seluruh ruangan. Saya Lina Wulandari, istri dari Dimas Prakoso dan kepala akuntan yang telah bersama Prakoso Jaya Konstruksi sejak awal berdirinya. Aku berhenti sejenak, mengedarkan pandang ke seluruh ruangan. Semua yang baru saja disampaikan oleh Bapak Haryo Wibisono mengenai skema penipuan Dimas Prakoso adalah benar. Tapi itu belum semuanya. Kejahatannya tidak terbatas pada menipu mitra. Dia setiap hari, setiap jam, menggerogoti perusahaan ini, yang dia miliki, menggunakannya sebagai alat untuk tujuan pribadinya yang kotor. Aku memberi isyarat kepada pengacaraku, Andi, yang menunggu di samping. Dia melangkah maju dan menghubungkan laptopnya ke proyektor. Di layar besar, muncul serangkaian dokumen dan angka. Itulah berkas yang telah kukumpulkan secara diam-diam begitu lama. Bapak dan Ibu, lanjutku. Suaraku kini terdengar seperti suara jaksa yang membacakan dakwaan. Di layar, Anda melihat semua laporan bank dan kwitansi yang membuktikan bahwa selama 6 bulan terakhir, Direktur Dimas Prakoso, dengan menggunakan jabatannya, telah menggelapkan lebih dari 1 miliar rupiah dari dana perusahaan. Angka-angka merah yang muncul di layar membuat para pemegang saham terkejut. Dan kemana uang itu pergi? Lanjutku. Bukan untuk biaya representasi dan memperluas jaringan, seperti yang selalu dikatakannya, tetapi untuk membiayai kehidupan mewah kekasihnya. Aku menampilkan foto perjanjian jual-beli apartemen elit di Puri Kencana Residence di layar. Pembeli. Siska Amelia. Harga apartemen. 5 miliar rupiah. Dan ini, lanjutku, menampilkan foto Mercedes C300. Mobil ini, senilai lebih dari 1,5 miliar rupiah, juga atas nama Nona Siska Amelia. Semua ini dibayar dengan uang Prakoso Jaya Konstruksi, uang hasil jerih payah kita bersama. Ruangan itu meledak, teriakan dan kutukan terdengar. Para pemegang saham, yang telah mempercayakan kekayaan mereka pada Dimas, kini merah padam karena marah, mereka telah ditipu mentah-mentah. Dewan Direksi dan Anda, para pemegang saham, teriakku sekeras mungkin untuk menutupi semua kebisingan. Dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan ini, atas penyalahgunaan kepercayaan, penggelapan aset perusahaan, dan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki, baik secara finansial maupun reputasi, saya, Lina Wulandari, sebagai salah satu pendiri, di sini dan saat ini, secara resmi menuntut diadakannya rapat umum pemegang saham luar biasa untuk memberhentikan Dimas Prakoso dari jabatannya sebagai Direktur Utama.
Usulanku seperti bom kedua yang dilemparkan ke pusat badai. Para pemegang saham yang marah, tanpa ragu sedikit pun, secara serempak mengangkat tangan mereka sebagai tanda setuju. Rapat luar biasa, segera diadakan. Semua prosedur berjalan cepat, dan hasilnya dapat diprediksi. Dengan suara mayoritas mutlak 100%, Dewan Direksi secara resmi memutuskan untuk memberhentikan Dimas Prakoso dari jabatan Direktur Utama. Pada saat yang sama, diumumkan bahwa gugatan akan diajukan terhadapnya untuk menuntut kembali semua aset yang telah digelapkan. Pukulan telahku berhasil. Aku tidak hanya mempermalukannya, tetapi juga dengan tanganku sendiri menggulingkannya dari tahta kekuasaan yang begitu dibanggakannya. Aku memotong akar yang busuk untuk menyelamatkan pohon Prakoso Jaya Konstruksi yang mulai membusuk. Dimas dibawa ke kantor polisi. Tetapi karena kasus penipuan terhadap Bapak Haryo memerlukan pengumpulan bukti tambahan, setelah beberapa jam diinterogasi, dia dibebaskan dengan status wajib lapor. Ketika dia, dengan harapan bisa membalikkan keadaan, kembali ke perusahaan, kenyataan yang lebih kejam menantinya. Kantornya yang mewah disegel, jabatan direktur utamanya dicabut, dan semua rekening banknya dibekukan. Dari seorang direktur yang maha kuasa, dalam sekejap dia berubah menjadi orang miskin, seorang penjahat yang diburu oleh orang-orang yang dulu memujanya. Dalam sekejap, dia kehilangan segalanya. Karier, reputasi, uang semuanya lenyap seperti asap. Dalam keputusasaan dan penderitaan, dia berpikir bahwa penyebab semua tragedi ini adalah satu orang, satu-satunya alasan, Siska. Rubah itu. Dialah yang menggodanya, mendorongnya ke tindakan gila. Dan di mana dia sekarang, ketika semuanya terbongkar? Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai, seperti orang kesetanan, menelepon Siska, tetapi yang terdengar hanyalah nada sambung tanpa harapan. Dia mengirim pesan, mengumpat, mengancam, tetapi tidak ada jawaban. Siska, si rubah licik, melihat pertunjukan mereka di perusahaan gagal, dengan cepat menyadari bahwa kapal bernama Prakoso Jaya Konstruksi sedang tenggelam, dan segera melarikan diri. Dimas meraung kesakitan dan kemarahan seperti binatang yang terluka. Dia berlari ke tempat parkir, masuk ke mobilnya, dan melaju seperti orang gila. Dia harus menemukan Siska. Dia harus membuat perempuan sialan itu membayar. Dia pergi ke apartemen elit di Puri Kencana Residence, yang dia belikan untuknya dengan mempertaruhkan seluruh kariernya. Tetapi ketika dia tiba dan mulai menggedor pintu, seorang petugas keamanan keluar dan mengatakan bahwa penghuninya telah pindah beberapa jam yang lalu dan tidak ada yang tahu kemana. Dia pergi lagi ke kampusnya, ke kafe tempat mereka sering bertemu, tetapi semuanya sia-sia. Siska telah menghilang tanpa jejak, seolah-olah dia tidak pernah ada. Dan dia menghilang dengan semua yang telah diberikannya. Apartemen dan Mercedes bernilai miliaran. Kebenaran yang kejam akhirnya menghantam wajah Dimas. Dia sadar bahwa dia hanyalah pion bodoh di tangan seorang penipu profesional. Siska tidak pernah mencintainya. Dia hanya mencintai uangnya. Dan ketika dia tidak punya apa-apa lagi, Siska tanpa ragu, dengan kejam, meninggalkannya. Kemarahan, penghinaan, keputusasaan semua perasaan ini bercampur menjadi amarah yang tak terkendali. Dia berteriak dan menginjak pedal gas sekuat tenaga. Mobil melaju tanpa tujuan di jalan raya. Dia hanya ingin melaju lebih cepat, untuk lari dari kenyataan kejam ini. Air mata seorang pecundang mengalir di pipinya, mengaburkan pandangannya. Dan akhirnya, hal yang paling tragis terjadi. Di sebuah persimpangan yang ramai, mobilnya, yang mencoba menerobos lampu merah dengan kecepatan tinggi, kehilangan kendali dan bertabrakan langsung dengan truk yang datang dari arah berlawanan. Terdengar suara desitan yang memekakan telinga, dan sedan mewah itu remuk seperti kaleng minuman, pecahan kaca beterbangan, dan Dimas terjepit di antara logam yang bengkok. Darah mengalir deras, kesadarannya perlahan memudar. Pada saat terakhir di ambang hidup dan mati, gambaran terakhir yang muncul di benaknya bukanlah wajah kekasihnya yang cantik, tetapi wajah istri yang telah dikhianatinya dengan begitu kejam. Wajahku. Dengan sisa tenaganya, dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan ponselnya, dan menekan satu-satunya nomor yang diingatnya. Nomorku. Dia harus meneleponku. Dia harus mengatakan bahwa dia menyesal. Hanya aku, mungkin. Hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Dan saat itulah panggilan telepon fatal itu terjadi. Sementara Dimas, terengah-engah, berada di antara hidup dan mati di dalam mobil yang ringsek, aku sedang duduk di ruang rapat paling mewah di kota bersama pengacaraku, Andi, dan Bapak Haryo Wibisono. Kami tidak merayakan kemenangan. Kami sedang membahas sesuatu yang jauh lebih penting, bagaimana membangkitkan Prakoso Jaya Konstruksi dari abu yang ditinggalkan Dimas. Setelah tirai diturunkan, perusahaan berada dalam krisis yang mendalam. Reputasi hancur. Pemegang saham khawatir,
mitra satu persatu menuntut pengembalian dana. Dengan pandangan seorang investor berpengalaman, Bapak Haryo melihat potensi sejati perusahaan, potensi yang dibangun di atas fondasi kokoh yang telah kuletakkan selama 10 tahun, dan dia membuat satu usulan. Dia tidak akan menarik dananya. Sebaliknya, dia siap menginvestasikan jumlah yang lebih besar, tetapi dengan satu syarat. Jika aku mengambil alih posisi direktur utama. Aku ragu-ragu untuk waktu yang lama. Aku hanyalah seorang akuntan. Bagaimana aku bisa bertanggung jawab atas perusahaan sebesar ini? Tetapi Bapak Haryo mengatakan satu kalimat yang membuatku berpikir. Ibu Lina, Anda mungkin tidak punya pengalaman manajerial, tetapi Anda memiliki sesuatu yang lebih penting, kejujuran, profesionalisme, dan pemahaman mendalam tentang perusahaan ini dari dalam. Ini tidak diajarkan di sekolah manapun. Saya percaya pada Anda. Kata-katanya dan dukungan Andi memberiku keberanian. Mungkin inilah jalan yang telah ditakdirkan untukku. Ketika kami sedang berdiskusi sengit tentang rencana restrukturisasi pertama, ponsel pribadiku, yang telah kunyalakan kembali setelah pagi yang kacau di ruang rapat, tiba-tiba berdering keras. Nomor tak dikenal. Awalnya aku ingin menolaknya agar tidak terganggu, tetapi si penelepon sangat gigih, seolah-olah nyawa yang dipertaruhkan. Intuisi seseorang yang terbiasa bekerja dalam keadaan yang berubah-ubah memberitahuku firasat buruk. Aku memberi isyarat kepada rekan-rekanku untuk berhenti sejenak dan keluar ke koridor dengan balkon yang menghadap pemandangan kota malam. Halo, kataku, menjaga ketenangan yang diperlukan. Di seberang sana, hening selama beberapa detik. Melalui telepon, hanya terdengar desau angin, sirene ambulans yang meraung, dan teriakan banyak orang. Penuh kepanikan, kekacauan, lanskap suara sebuah tragedi. Kemudian, terdengar suara lemah, terputus-putus, yang tidak akan pernah bisa kulupakan, betapapun aku membencinya. Lina. Lin, ini kamu? Jantungku serasa anjlok. Itu Dimas, tetapi suaranya tidak lagi sombong, berkuasa, atau marah. Hanya ada rasa sakit, keputusasaan, dan ketakutan yang luar biasa. Tolong aku. Tolong, Lina, katanya. Suaranya terputus oleh erangan. Aku kecelakaan. Mobilku. Sakit sekali. Aku membeku di tempat. Tangan yang memegang telepon tiba-tiba menjadi sedingin es. Kecelakaan. Dia mengalami kecelakaan. Di kepalaku, sirene ambulans masih berdengung. Sejenak, naluri terdalamku terbangun, naluri seorang istri yang pernah mencintai dan merawatnya. Aku nyaris bertanya, kamu di mana? Kamu baik-baik saja? Tunggu, aku akan segera datang. Aku nyaris melupakan semua pengkhianatan, rasa sakit, dan bergegas menemuinya. Tetapi pada saat yang sama, gambaran masa lalu muncul di benakku dengan begitu jelas, seperti film gerak lambat. Dia yang tertawa riang, menggandeng tangan Siska. Dia yang melemparkan kata-kata kejam ke wajahku. Kamu tidak membuatku merasa seperti seorang pria. Dia yang dengan sombong menyatakan, kalau kamu tidak bisa menerima, kita cerai. Dan wajah ibunya, menunjukku dengan jari sambil berteriak, tugasmu sebagai mesin penghasil keturunan sudah selesai. Kamu boleh pergi. Semua rasa sakit dan penghinaan itu, seperti pecahan es, seketika memadamkan percikan kehangatan terakhir yang tersisa. Cinta telah mati, dan keterikatan 20 tahun telah mengering. Aku tidak berutang apa-apa lagi padanya. Dia sendiri yang memilih jalan ini, dia sendiri yang menabur angin dan sekarang harus menuai badai. Di seberang sana, Dimas, tampaknya, merasakan keheninganku. Dia mulai benar-benar panik, suaranya berubah menjadi permohonan putus asa. Lina, kamu dengar aku? Tolong bantu aku. Sakit sekali. Aku tidak bisa menelepon siapapun. Ibu tidak mengangkat telepon. Aku tidak punya siapa-siapa selain kamu. Hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Lina, tolong. Aku salah. Selamatkan aku, dan aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Dia tidak berubah. Bahkan pada saat terakhir, dia egois. Dia meneleponku bukan karena dia menyesal, tetapi karena dia tidak punya pilihan lain. Dia masih menganggapku sebagai sekoci penyelamat, pelabuhan tenang yang bisa diandalkan di saat sulit. Dia terlalu terbiasa dengan pengorbanan dan pengampunan tanpa syarat dariku. Tetapi hari ini, aku akan menunjukkan kepadanya bahwa setiap pengampunan ada batasnya, dan batas itu telah dilanggarnya sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha agar suaraku tidak bergetar dan tidak menunjukkan emosi apapun. Aku ingin jawabanku sangat jelas dan tegas, agar seperti vonis terakhir, itu terukir dalam di benaknya. Aku perlahan mendekatkan telepon ke mulutku dan mengucapkan satu kalimat, singkat namun tajam seperti pisau,
kalimat paling kejam dan tanpa ampun yang mampu kuucapkan. Maaf, Anda salah sambung. Setelah mengatakannya, tanpa menunggu reaksinya, aku dengan tegas menekan tombol putus. Nada panjang itu benar-benar memutuskan benang terakhir yang menghubungkan aku dan dia. Tapi aku tahu itu tidak cukup. Dia bisa menelepon lagi. Seseorang dari lokasi kejadian bisa meneleponku dengan ponselnya. Agar tidak lagi terseret ke dalam tragedi yang diciptakannya sendiri, aku perlu melakukan satu hal lagi. Aku menambahkan nomor yang baru saja menelepon ke daftar hitam. Kemudian, aku menelepon 112 dan melaporkan kecelakaan itu. Suaraku tenang, yang membuatku sendiri terkejut. Nama korban, Dimas Prakoso. Kecelakaan di persimpangan. Ya. Panggilan diterima. Ambulans sudah menuju lokasi dan membawa pasien ke unit gawat darurat. Apakah Anda kerabatnya? Tanya operator. Aku terdiam sejenak, lalu mengucapkan kata-kata yang bahkan lebih kejam dari Anda salah sambung. Saya bukan siapa-siapanya. Saya hanya ingin memberitahu pihak rumah sakit bahwa pasien ini saat ini tidak punya siapa-siapa di kota ini yang bisa mengurus administrasinya. Saya hanya orang yang lewat yang melihat kecelakaan dan melaporkannya. Itu saja. Aku menutup telepon sebelum operator sempat bertanya lagi. Selesai. Semuanya benar-benar berakhir. Aku dengan tanganku sendiri memotong benang terakhir yang mengikatku. Mungkin tindakanku kejam. Tapi aku tidak menyesal. Karena dia dan keluarganya telah memperlakukanku ribuan kali lebih kejam. Mereka mengusirku ke jalan tanpa sepeser pun uang, memperlakukanku seperti ibu pengganti yang tidak lagi dibutuhkan. Jadi sekarang, dia juga harus merasakan bagaimana rasanya sendirian tanpa satupun orang terdekat di sisinya. Aku kembali ke ruang rapat. Wajahku tetap tenang dan profesional. Mari kita lanjutkan, Bapak dan Ibu, kataku dan kembali tenggelam dalam analisis angka-angka di laporan, seolah-olah panggilan fatal itu tidak pernah terjadi. Epilog. Kebangkitan sang direktur utama panggilan salah sambungku pada hari itu menjadi titik akhir yang dingin dan tegas dalam babak hidupku yang penuh badai dan air mata. Dimas secara ajaib selamat dari kecelakaan mengerikan itu, tetapi takdir telah menyiapkan hukuman yang lebih menyakitkan daripada kematian. Dia menjalani banyak operasi dan akhirnya bisa keluar dari rumah sakit, tetapi seumur hidupnya harus terpaku di kursi roda. Tubuhnya cacat, tetapi masa depan dan reputasinya lebih parah lagi. Begitu kesehatannya sedikit membaik, dia harus menghadapi pengadilan atas serangkaian tuduhan, penipuan dan penggelapan terhadap Bapak Haryo, penggelapan dana perusahaan dan penyalahgunaan kepercayaan, serta menyebabkan kecelakaan lalu lintas besar dalam keadaan tidak terkendali. Dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan, hukuman penjara bertahun-tahun tidak terhindarkan. Dari seorang direktur muda yang menjanjikan, dia berubah menjadi seorang narapidana cacat, seseorang dengan noda yang tak terhapuskan pada reputasinya. Tragedi tidak berhenti pada Dimas saja. Seperti tsunami, tragedi itu menyapu semua yang dimiliki keluarganya. Ibu mertuaku, Ibu Tanti, mengetahui putranya menjadi cacat dan terancam hukuman penjara, akhirnya hancur. Karena guncangan hebat, dia menderita stroke ringan. Dia menjadi sulit berjalan dan bicaranya tidak lagi sejelas dulu. Dia harus menjual rumahnya di kawasan elit yang selalu dibanggakannya dan berlarian kemana-mana untuk mengumpulkan uang untuk biaya rumah sakit dan pengacara bagi putra kesayangannya. Tapi semuanya sia-sia. Dari seorang wanita yang selalu sombong dan percaya diri, dia berubah menjadi orang yang hidup dalam kemiskinan dan kehinaan. Mungkin baru saat itulah dia benar-benar memahami arti peribahasa, salah mendidik anak, diri sendiri yang akan menderita. Perlindungan butanya pada akhirnya menghancurkan kehidupan putra yang paling dicintainya. Dan mengenai kekasih Lugu Siska, dia ternyata seorang penipu profesional. Mendengar Dimas kecelakaan dan semuanya terbongkar, dia segera melarikan diri. Dia membawa serta miliaran yang telah diinvestasikan Dimas padanya. Dengan cepat menjual apartemen dan mobil. Dan menghilang tanpa jejak. Cinta, hormat, sumpah setia semuanya hanyalah sebuah drama. Ketika tirai diturunkan dan prianya tidak lagi berguna, dia tanpa ragu, dengan cara yang paling kejam, meninggalkannya. Kebenaran ini, mungkin, lebih menyakitkan bagi Dimas daripada luka fisiknya. Dia kehilangan segalanya demi seseorang yang tidak pernah benar-benar mencintainya. Sementara itu, aku, Lina Wulandari, yang mereka pikir bisa dengan mudah dibuang, memulai jalan kebangkitanku sendiri. Setelah pemecatan Dimas, Prakoso Jaya Konstruksi berada dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para pemegang saham khawatir, karyawan ketakutan, mitra satu persatu menuntut pemutusan kontrak, kapal itu diambang tenggelam. Pada saat itulah, dengan dukungan penuh dari Dewan Direksi dan kepercayaan dari Bapak Haryo, aku mengambil tanggung jawab untuk memimpin kapal ini.
Aku tahu ini adalah beban yang sangat berat, tetapi aku tidak takut. Selama 10 tahun terakhir, akulah yang menciptakan basis keuangan yang kuat untuk perusahaan ini. Tidak ada yang mengenal perusahaan ini lebih baik dariku, dan aku tidak bisa membiarkan hasil kerja keras ratusan karyawan menjadi sia-sia. Aku mengganti nama perusahaan dari Prakoso Jaya Konstruksi menjadi Harapan Bangun Persada. Aku ingin membangun kembali perusahaan di atas fondasi baru, fondasi kejujuran dan transparansi. Dengan bakat bawaanku dalam manajemen keuangan dan tekad yang ditempa oleh semua badai, aku selangkah demi selangkah mengangkat perusahaan dari abu. Aku mengadakan pertemuan terbuka dengan semua pemegang saham dan karyawan, sepenuhnya mengungkapkan kondisi keuangan perusahaan yang menyedihkan dan pada saat yang sama menyajikan rencana restrukturisasi yang rinci dan meyakinkan. Aku mereorganisasi seluruh struktur, menghilangkan jabatan yang tidak perlu, memotong semua biaya. Aku juga secara pribadi bertemu dengan setiap mitra dan meyakinkan mereka untuk tetap tinggal, menggunakan reputasi pribadiku dan rencana bisnis yang nyata. Perlahan-lahan, perusahaan stabil, kontrak-kontrak baru mulai ditandatangani, arus kas kembali sehat. Kapal bernama Harapan Bangun Persada tidak hanya tidak tenggelam, tetapi juga memulai pelayaran baru yang lebih kuat dan kokoh. Beberapa bulan kemudian, aku secara resmi mengajukan gugatan cerai. Persidangan berjalan cepat dan tenang. Dimas, yang dibawa ke pengadilan dengan kursi roda di bawah pengawalan, tidak mengajukan keberatan apapun. Dia hanya diam-diam menandatangani dokumen, dan pernikahan 10 tahun kami berakhir dengan cara yang paling menyedihkan. Pada hari ketika aku memegang surat putusan cerai di tanganku, ada ketenangan yang aneh di hatiku. Tidak ada lagi kegembiraan atau kepuasan, karena kemenangan sejatiku dimulai bukan di pengadilan ini, tetapi pada hari ketika aku memutuskan untuk mengambil kembali kendali atas hidupku. Setahun kemudian, di bawah kepemimpinanku, Harapan Bangun Persada menjadi salah satu perusahaan konstruksi paling terpercaya di wilayah ini. Aku menjadi seorang wanita pengusaha sukses yang namanya dihormati banyak orang. Aku membeli sebuah villa baru, jauh lebih besar dan lebih indah dari rumah tua tempat aku pernah diusir. Sebagai rasa terima kasih kepada orang tuaku, yang begitu khawatir dan menderita karenaku, aku membawa mereka untuk tinggal bersamaku. Kini hidupku tidak hanya terdiri dari pekerjaan. Aku mulai meluangkan lebih banyak waktu untuk diriku sendiri, belajar hal-hal baru, bepergian ke tempat-tempat yang belum pernah kukunjungi. Aku belajar lagi untuk tertawa dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal paling sederhana. Terkadang, melalui teman-teman lama, aku mendengar kabar tentang Dimas. Setelah bebas, dengan kecacatan dan catatan kriminal, dia tidak bisa menemukan pekerjaan yang stabil. Dia tinggal di sebuah kontrakan tua di bawah tanggungan ibunya yang sudah tua dan sakit. Kehidupan mereka sangat sulit dan tanpa kegembiraan. Aku tidak lagi membencinya, karena aku tahu bahwa hidup telah memberinya hukuman yang paling adil dan menyakitkan. Dan hukuman itu bukanlah penjara atau kecacatan, melainkan penyesalan dan rasa bersalah yang akan menghantuinya selamanya. Suatu malam, aku berdiri di balkon kantor baruku dan memandangi gemerlap lampu Jakarta. Aku tersenyum puas. Aku kehilangan seorang suami pengkhianat, melalui pernikahan yang penuh air mata. Tetapi aku menemukan diriku sendiri, nilaiku, dan kekuatanku. Aku membuktikan bahwa seorang wanita, betapapun diinjak-injak, jika memiliki cukup keberanian dan kebijaksanaan, bisa bangkit sepenuhnya sendiri dan membangun kerajaannya sendiri. Panggilan salah sambung itu adalah tindakan yang kejam, tetapi itu adalah kekejaman yang diperlukan untuk benar-benar memutuskan hubungan dengan masa lalu yang busuk dan terlahir kembali sebagai manusia baru yang kuat, mandiri, dan bangga. Mulai sekarang, hanya aku yang akan menjadi nahkoda dalam hidupku.